Bertemu lagi di mata kuliah sistem operasi. Hari ini kita akan membahas materi atau tema yang akan kita bahas hari ini adalah deadlock, ya. Deadlock pada sebuah sistem operasi. Ya. Jadi kita akan membahas dulu apa sih deadlock itu. Deadlock ialah suatu kondisi di mana dua proses atau lebih, ya, saling menunggu proses yang lain untuk melepaskan resource-nya, ya, resource yang sedang dipakai atau sumber daya yang sedang dipakai pada sebuah proses, ya. Jadi ini kita analogikan seperti, anggap saja sebuah persimpangan, ya, di mana terjadi deadlock pada suatu persimpangan, atau sebuah jembatan, ya, di mana salah satu kendaraan akan keluar atau akan masuk pada jembatan tersebut. Jadi karena beberapa proses itu saling menunggu, maka tidak terjadi kemajuan dalam kerja proses-proses tersebut, ya, atau bisa kita katakan terjadinya kebuntuan pada sebuah proses. Jadi ada prinsip-prinsip deadlock. Yang pertama, ada yang namanya pengoperasian input dan output, ya, pengoperasian I/O. Yang kedua, ada yang namanya resource, ya, sumber dayanya. Yang ketiga, ada yang namanya nanti penyebabnya. Apa penyebab dari deadlock itu sendiri? Yang pertama, pengoperasian I/O, ya. Jadi yang pertama ini ada yang namanya request. Apa sih request pada pengoperasian I/O? Ya, request meminta pelayanan berupa perangkat input atau output pada sebuah sistem operasi. Itu pengoperasian I/O dalam subpointnya request. Yang kedua, dalam pengoperasian I/O ada yang namanya use. Ya, kalau request itu meminta, kalau use itu menggunakan atau memakai. Apa itu use? Ya, menggunakan atau memakai perangkat input atau output. Ya, jadi kalau request itu dia meminta perangkat input dan output, kalau use itu menggunakan perangkat input dan output. Yang ketiga ada istilahnya release. Apa itu release? Release melepaskan pemakaian perangkat input dan output, ya. Jadi kalau ada request dia meminta, use dia menggunakannya, kemudian yang ketiga ada release. Ya, release itu melepaskan sumber dayanya, ya. Terus yang dua, resource. Dalam resource ada yang namanya printable. Apa itu printable? Printable ialah resource yang dapat diambil atau dilepas dari proses yang sedang memakainya tanpa memberi efek apapun pada proses tersebut. Ya, jadi printable itu resource yang dapat dilepas atau diambil dari proses yang sedang memakainya tanpa memberi efek apapun pada proses tersebut. Ya. Contohnya apa printable? Contohnya misalkan memori utama, ya, memori utama yang dipakai bergantian tanpa menimbulkannya fail, ya, kegagalan. Yang kedua ada non printable pada resource. Sementara kalau non printable, resource yang tidak dapat diambil dari proses yang sedang membawanya karena akan menimbulkan kegagalan dalam sebuah komputasi. Ya, jadi kalau non printable, dia resource-nya tidak dapat diambil dari proses yang sedang membawanya karena akan menimbulkan kegagalan dalam proses komputasinya. Contohnya apa? Misalkannya, ya, contohnya printer. Printer itu prosesnya yang seperti sebelum kita bahas itu tidak bisa diganggu, ya. Jadi hanya ada satu proses yang boleh memakai sumber daya, ya, hanya ada satu proses yang bisa memakai resource,
dan proses lain yang ingin memakai sumber daya tersebut harus menunggu, ya. Dia harus menunggu sumber daya yang sebelumnya digunakan oleh proses lain untuk dilepaskan atau tidak ada proses yang memakai sumber daya tersebut. Yang ketiga, penyebab dari deadlock. Ya, yang pertama ada yang namanya mutual exclusion. Ya, apa itu mutual exclusion? Mutual exclusion, terus ada whole and wait. Ya, yang ketiga ada non preemption. Yang keempat ada circular with. Ya. Jadi kita lihat dulu, ya. Jadi kalau mutual exclusion tadi, ya, hanya akan ada satu proses yang boleh memakai sumber dayanya, ya. Jadi mutual exclusion, ya, hanya ada satu proses yang boleh memakai sumber dayanya. Proses lain harus nunggu kalau dia ingin menggunakan sumber daya yang sama, ya. Jadi proses 1 dia menggunakan sumber daya A, ya. Sementara proses 2 ingin menggunakan sumber daya A, maka proses 2 harus menunggu, ya, ketika proses 1 selesai atau dia tidak menggunakan sumber daya A lagi, ya, sehingga proses 2 bisa menggunakan sumber daya tersebut. Itu mutual exclusion. Yang kedua ada yang namanya kondisi di mana genggam dan tunggu atau hold and wait. Apa itu hold and wait? Ya. Hold and wait ialah proses yang sedang memakai sumber daya boleh meminta sumber daya lagi, ya. Maksudnya menunggu hingga benar-benar sumber daya yang diminta tidak dipakai oleh proses lainnya, ya. Hal ini dapat menyebabkan dalam kata kutip kelaparan sumber daya sebab dapat sebuah proses tidak mendapatkan sumber daya dalam waktu yang lama, ya. Karena kita bisa menggunakan sumber daya tadi, jadi prosesnya tidak terlalu lama. Yang ketiga ada yang namanya non preemption, ya. Non preemption, sumber daya yang ada pada sebuah proses tidak boleh diambil begitu saja oleh proses lainnya, ya. Jadi non preemption, sumber daya yang ada pada sebuah proses tidak boleh diambil begitu saja oleh proses lainnya, ya. Untuk mendapatkan sumber daya tersebut, maka harus dilepaskan terlebih dahulu oleh proses yang memegangnya sebelumnya, ya. Selain itu, pada non preemption, seluruh proses menunggu dan mempersilahkan hanya proses yang memiliki sumber daya yang berjalan. Itu non preemption. Terus ada yang namanya circular wait, ya, kondisi menunggu secara sirkuler. Apa itu? Kondisi circular wait, ya, merupakan kondisi seperti jaringan rantai, ya, yaitu sebuah proses membutuhkan sumber daya yang dipegang untuk proses berikutnya. Dia tidak melepaskan sumber dayanya. Kenapa? Karena dia masih menggunakan sumber dayanya tersebut, ya, walaupun masih ada istilahnya kita masih menunggu, tapi dia tidak melepaskan, sehingga orang yang menunggu tadi dia harus menunggu kembali, ya, sehingga betul-betul sumber daya tersebut dilepaskan. Itu circular wait, ya. Jadi kondisi untuk terjadinya deadlock, ya, dari penyebab tersebut terjadi deadlock bila terdapat ketiga kondisi, ya. Jadi kalau 3 kondisi saja, ya, itu belum terjadi deadlock, ya. Deadlock benar-benar akan terjadi, ya. Jadi deadlock itu akan benar-benar terjadi bila keempatnya itu terpenuhi, ya. Jadi deadlock akan terjadi bila keempatnya itu terpenuhi. Metode untuk mengatasi deadlock. Yang pertama ada yang namanya mengabaikan masalah deadlocknya, ya, mengabaikan masalah deadlock.
Yang kedua, ada metodenya mendeteksi dan memperbaiki. Yang ketiga, ada istilahnya menghindari deadlock, ya, atau avoidance. Yang keempat, pencegahan deadlock, ya, prevention. Ya, jadi ada 4 metode dalam mengatasi sebuah deadlock. Yang pertama, ya, mengabaikan masalah deadlock. Jadi kalau mengabaikan ini biasanya, ya, ketika deadlock itu terjadi, ya, biasa menggunakan algoritma namanya ostrich, ya, menghadapi deadlock dengan berpura-pura tidak ada masalah apapun. Ya. Jadi algoritma ostrich dipakai jika yakin deadlock akan sangat jarang terjadi dan biaya untuk deteksi pemulihan deadlock tinggi. Jadi seolah-olah tidak diketahui. Kemudian mendeteksi dan memperbaiki, ya. Jadi deteksi deadlock adalah teknik untuk menentukan apakah deadlock terjadi, ya, apakah deadlock terjadi, serta mengidentifikasi proses-proses dan sumber daya yang terlibat pada deadlock. Ya, bila sistem terdapat deadlock, maka deadlock harus diputuskan. Itu mendeteksi. Jadi dia sudah deteksi, jika itu diperkirakan akan terjadi deadlock, maka sistem akan memutuskan prosesnya. Ya, biasanya beberapa proses akan kehilangan sebagian atau semua kerja yang telah dilakukan. Kemudian memperbaiki, ya. Jadi memperbaiki juga ada istilahnya, ada preemption atau melacak kembali. Ya, dalam memperbaiki itu ada istilahnya, ada preemption dan melacak kembali. Preemption apa? Mengambil sementara sumber daya dari proses yang menggunakannya, ya. Ini biasanya sangat sulit dilakukan. Kemudian kalau melacak kembali, proses yang diambil sumber dayanya ketika dilakukan preemption akan berhenti, ya. Dibutuhkan langkah untuk melakukan proses tersebut, ya. Sulit dilakukan sehingga umumnya proses dimulai lagi dari awal. Itu kalau melacak kembali. Jadi dia terus berputar, ya. Yang ketiga, kalau kita memperbaiki, menghentikan proses yang menyebabkan deadlock, ya. Biasanya ini yang paling umum digunakan, ya. Jadi menghentikan proses yang menyebabkan deadlock. Jadi istilahnya kalau kita memperbaiki itu, kita akan biasanya melakukan sedikit pekerjaan pada sebuah prosesor, ya, atau program-program atau aplikasinya, ya, kita tidak menggunakan sebuah program yang misalnya ilegal, ya, dimana kalau ilegal itu kan sering tertanam spyware, nah itu bisa menyebabkan komputer kita mengalami deadlock atau permasalahan. Yang ketiga, avoidance, ya. Jadi avoidance ini menghindari deadlock dengan cara, ya, hanya memberi akses ke permintaan sumber daya yang tidak mungkin menimbulkan deadlock. Jadi kalau menghindari deadlock ini, ya, dia hanya memberikan akses ke permintaan sumber dayanya saja. Jadi orang itu request, baru dikasih sumber dayanya, ya. Yang terakhir ada istilahnya pencegahan deadlock, ya, atau prevention, ya. Jadi pencegahan deadlock yang pertama, ya, biasanya sedapat mungkin kita tidak melakukan namanya mutual exclusion, ya. Sedapat mungkin kita tidak namakan namanya mutual exclusion, di mana mutual exclusion, ya, sumber daya tersebut tidak bisa digunakan oleh proses lainnya. Yang kedua, jika proses sedang menggunakan sumber daya tersebut, untuk permintaan proses berikutnya, proses harus melepas sumber daya yang dipegang atau yang sedang digunakan oleh proses tersebut. Pencegahan yang ketiga, tiap proses harus meminta semua sumber daya yang diperlukan secara sekaligus, ya, dan tidak berlanjut sampai semuanya
diberikan. Prevention yang keempat, tindakan pencegahan yang keempat pada deadlock, beri pengurutan linier terhadap tipe-tipe sumber daya pada semua proses. Yaitu jika proses telah dialokasikan suatu tipe sumber daya, proses hanya boleh meminta tipe sumber daya pada urutan berikutnya. Itu pada prevention. Jadi bagaimana cara kita menghindari deadlock? Yang pertama, kita bisa menggunakan atau ada istilahnya algoritma banker. Ya, algoritma banker. Yang kedua, kita bisa menggunakan yang namanya algoritma resource allocation graph. Yang ketiga, bisa menggunakan algoritma safety. Ya, jadi ada 3 algoritma yang biasa digunakan atau untuk menghindari terjadinya deadlock. Yang pertama algoritma banker, yang kedua ada namanya algoritma resource allocation graph, yang ketiga ada yang namanya algoritma safety. Ya. Jadi pada video atau materi hari ini kita akan membahas algoritma banker. Ya. Jadi apa sih algoritma banker? Jadi algoritma banker adalah suatu metode untuk mengatasi deadlock yang pertama kali dikemukakan oleh Dijkstra. Ya. Kenapa algoritma ini disebut algoritma banker? Karena memodelkan banker di sebuah kota kecil yang berhubungan dengan sekumpulan nasabah yang memohon kredit atau pinjaman, ya, pada sebuah bank. Makanya disebut algoritma banker. Ya, jadi kita bisa analogikan sistem operasi pada sebuah bank, ya. Resource-nya itu kita ibaratkan uang, sumber dayanya. Proses itu kita ibaratkan nasabah. Ya, jadi sistem operasinya itu bank, resource-nya itu uang. Yang terakhir prosesnya itu nasabah. Itu pada algoritma banker. Ya. Jadi dalam algoritma banker ada beberapa istilah. Yang pertama itu ada namanya istilahnya allocation. Ya. Yang kedua ada max, available, dan need. Apa itu allocation? Allocation itu jumlah resource yang tersedia. Itu allocation. Jadi jumlah resource yang tersedia. Sementara max itu jumlah resource maksimal yang diminta setiap prosesnya. Jadi ada jumlah maksimalnya. Yang ketiga ada available, ya, jumlah resource yang tersedia. Yang keempat ada need, resource yang dibutuhkan setiap prosesnya. Ya, jadi ada 4 istilah pada algoritma banker. Yang pertama ada allocation, yang kedua ada max, yang ketiga available, yang keempat ada need. Ya. Jadi dalam algoritma banker pun itu ada namanya istilahnya safe state. Ya, apa itu safe state pada algoritma banker? Jika tidak deadlock, ya, safe state itu safe state, ya, kondisi selamat itu terjadi jika tidak terjadi deadlock dan terdapat cara untuk memenuhi semua permintaan yang ditunda tanpa menghasilkan deadlock. Itu safe state. Ya, jadi dia tidak terjadi deadlock dan terdapat cara untuk memenuhi semua permintaan yang ditunda. Itu safe state, kondisi safe state. Jadi semua proses itu bisa terjalan. Ya, itu safe state. Ini contoh kasusnya. Ya. Misalkan ada tabel allocation, max, available, dan need, ya. Jadi ada 4 istilah tadi. Dengan prosesnya ada P0, 1, 2, 3, dan 4. Ada 5 proses. Di mana yang akan kita cari, yang pertama bagaimana isi dari allocation metricnya. Yang kedua, berapa total sumber daya atau resource dari proses A, B, C, dan D, ya, sumber dayanya. Yang ketiga,
apakah sistem dalam keadaan aman, ya, safe state, ya, sistem dalam keadaan aman safe state jika ia tentukan urutan amannya, ya, safe sequence-nya. Ya, jadi ada 3 pertanyaan pada contoh kasus tersebut. Yang pertama, bagaimana isi dari allocation matrix-nya? Yang kedua, berapa total sumber daya dari A, B, C, dan D? Yang ketiga, apakah sistem dalam keadaan aman, safe state? Jika iya, tentukan safe sequence-nya, ya, urutan dari amannya itu. Jadi kita akan menyelesaikan dulu atau mengisi allocation matrix-nya. Ya. Caranya bagaimana mengisikan allocation? Allocation itu max minus dari need-nya. Jadi allocation itu max dikurangi need, ya. Jadi untuk allocation P0, ya, max-nya untuk proses A, B, C, dan D ada 4, 7, 5, dan 3, ya. Maka 4, 7, 5, dan 3 akan kita kurangi dari proses need, ya. Dia maksimumnya prosesnya ada 4, 7, 5, dan 3, need-nya cos 0, 1, 2. Jadi allocation untuk P0, A-nya 4, B-nya 7, C-nya 4, D-nya 1, ya. Max dikurangi dari need, ya. Maka P0 pertama pada allocation kita dapatkan. Yang kedua, sama kita kerjakan untuk P1, ya. Maksimalnya kita kurangi need-nya, ya. Jadi need-nya 2045, ya. Sementara max-nya 5489, ya. Jadi 54 kita kurangi A-nya 5 untuk P1, pada need-nya A-nya 2. Jadi 3. Seterusnya itu ada 4, C-nya 4, dan D-nya 4. Itu untuk P1. Kemudian P2, caranya juga tetap sama, ya, max dikurangi need, hasilnya ada 2287, ya, 2287. Ya. Max-nya 8 untuk A, need-nya 6. Ya, jadi 2. Sementara B itu 4, ya, need-nya 2, allocation-nya untuk P2. Kemudian max-nya C9, need-nya C1, 8. Yang terakhir 7 untuk allocation D-nya pada proses 2. Ya. P3, hasil yang didapatkan allocation-nya ada 4012, ya. Jadi 7 dikurang 3, 4 dikurang 40, ya, seterusnya 1 dan 2. Kemudian proses P4 5568, sementara need-nya 0014, hasilnya 5554, ya. Itu untuk menjawab dari allocation matrix pada algoritma Banker. Sekarang kita lihat apakah kondisi tersebut bisa kita katakan safe state, ya. Jadi kondisi tersebut bisa dikatakan safe state jika need lebih kecil sama dengan dari available, ya. Need lebih kecil sama dengan dari available, itu bisa kita katakan kondisinya safe state, ya, atau kondisinya aman, ya. Jadi kita lihat need yang pertama itu 0012, apakah need tersebut lebih kecil atau sama dengan dari available-nya, ya. Pada P0, need yang pertama itu A-nya 0, sementara available-nya 3, ya. Jadi 0 lebih kecil. Kemudian B-nya 0 dan 0 lebih kecil sama dengan. Kemudian C, need-nya 1, available-nya 7, ya, kecil 1, ya. Kemudian yang terakhir D itu 2 lebih kecil dari available D pada P0, 6. Ya, jadi kita bisa katakan bahwa kondisi P0 ini safe state, ya, karena need-nya lebih kecil sama dengan atau available dari available-nya. Ya, kemudian kita lihat pada P1, ya. P1 secara berurutan need-nya
ada 2, 0, 4 dan 5 ya. Jadi jika kita bandingkan dengan available ya, di mana available-nya 3, 0, 7 dan 6, maka kondisi P1 itu bisa kita katakan safe state ya. Kemudian proses P2 ya, need-nya ada 6, 2, 1, 2 ya, 6, 2, 1, 2. Sementara available-nya untuk available pertama itu 3, need-nya 6 ya. Jadi need lebih besar dibandingkan available dan otomatis kondisinya unsafe state untuk P2. Sementara P3 need-nya 3, 4, 2 dan 0. 3 sama, need-nya sama-sama 3. Sementara untuk B ya, di mana available-nya hanya sumber dayanya ada 0, sementara dibutuhkan 4, maka kondisi tersebut sudah tidak memenuhi untuk dikatakan safe state. Maka P3 pun kita katakan unsafe state ya, karena need-nya lebih besar dibandingkan available ya. Dan yang terakhir bisa kita katakan safe state karena need-nya 0014, sementara available-nya 3076 ya. Jadi P4 pun need-nya lebih kecil dari available, maka bisa kita katakan safe state. Kemudian kita akan mencari available-nya. Caranya bagaimana? Available kita tambahkan dengan allocation-nya ya, jadi available kita tambahkan dari allocation-nya ya. Jadi yang pertama ya, available-nya ada 3, 0, 7 dan 6 ya, available-nya 3, 0, 7 dan 6. Kemudian kita akan tambahkan dengan allocation-nya ya. Kita akan tambahkan 3, 0, 7, 6 ya. Kita akan tambahkan dengan 4, 7, 4, 1 ya, 4, 7, 4, 1. Maka kita akan dapatkan, ada yang kita dapatkan di sini ya. Jadi allocation available 3, 0, 7, 6 kita tambahkan dengan allocation 4, 7, 4, 1. Maka yang kita dapatkan 7, 7, 11, 7 ya. Kemudian kita akan mencari available untuk P2. Caranya kita akan menambahkan available dan allocation-nya ya. Jadi dapatkan pada P2 itu 7 ditambah 3, 10, 7 ditambah 4, 11, 11 tambah 4, 15, 7 ditambah 4, 11 ya. Maka available untuk P2 hasilnya 10, 11, 15 dan 11 ya. Kemudian untuk P3 ya, jadi kita tambah kembali 10 ditambah 2, 12 ya, 11 ditambah 12, 13, seterusnya 23 dan 18 ya. Jadi P3 available-nya ada 12, 13, 23 dan 18, di mana didapatkan ini dari available 10, 11, 15 dan 11 ditambahkan dengan allocation pada P2 2, 2, 8 dan 7, didapatkan available pada P3 ya. Kemudian pada P4 kita tambahkan 12, 13, 23 dan 18 ya. Sementara allocation-nya ada 4, 0 ya, 1 dan 2. Maka hasil yang didapatkan ada 16, 13, 24 dan 20 ya. Jadi semua kondisi pada contoh kasus saat ini itu bisa dikatakan semuanya safe state ya. Jadi kita akan membandingkan kembali kondisinya, apakah need lebih kecil sama dengan dari available-nya ya. Jadi ini kita bandingkan ya, need-nya lebih kecil, maka P0 itu kondisinya safe state ya. Kita akan membuat apakah
kondisi tersebut safe atau unsafe state ya pada sequence-nya. Kita akan buat secara berurat. Yang pertama 0012 ya lebih kecil ya. Ini lebih kecil dari available safe state yang pertama P0. Yang kedua ada 2045 kita bandingkan dengan available-nya 77117 ya safe state. Kemudian P2 ada 6212 dibandingkan dengan available-nya ada 10, 11, 15 dan 11. Kondisinya juga safe state ya. Seterusnya 3, 4, 2 dan 0. Available pada P3 ada 12, 13, 23 dan 18. Kondisinya juga safe state ya, kondisinya aman. Kemudian yang terakhir P4 0014 ya, dibandingkan dengan available-nya lebih kecil need-nya, maka kondisi P4 pun safe state ya. Jadi sequence-nya ya secara berurutan itu tetap ya P0, P1, P2, P3 dan P4 karena semua kondisi terpenuhi pada ketika available itu kita sudah dapatkan semua ya. Kondisi untuk safe state-nya itu semua terpenuhi, maka P0, P1, P2 dan P3 dan P4 itulah safe sequence-nya ya. Jadi total resource-nya ya kita akan menambahkan yang terakhir sekali ya. Jadi available kita tambahkan dengan allocation-nya. Jadi 16 ditambah 5 itu 21, seterusnya 18, 29 dan 20 ditambah 4 24 ya. Jadi total resource yang dibutuhkan itu 21, 18, 29 dan 24 ya. Jadi inilah contoh kasus pada algoritma banker ya, di mana semua kondisi ketika available itu kita dapatkan kondisinya menjadi safe state semua ya. Demikianlah materi mengenai deadlock dengan contoh kasus algoritma banker. Lebih dan kurangnya saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf.